Yang bisa menasihati Anies adalah Anies sendiri. Ini buktinya. Kita dengarkan nasihat Abah untuk orang yang tidak mau menerima kekalahan. Untuk orang yang tidak mau menerima kekalahan. Kalau dia tidak memiliki kedewasaan untuk berdemokrasi itu, maka nggak ada batasnya dalam berbeda. Coba pertandingan sepak bola, maka 90 menit selesai minta diperpanjang terus. Tambah 45 menit, tambah 40 menit, tambah 40 menit. Kenapa? Yang penting saya menang gitu. Nasihat sih gampang, tetapi kenyataannya Anies tidak mau menerima kekalahannya. Haduh. Tidak perlulah pakai curang. Nah, Apalah gunanya bercurang-curang itu? bercurang-curang. Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Kan setelah quick count itu, sebetulnya wartawan kan udah wawancara kepada capres, ya. Jadi sebetulnya kan kalau lihat reaksi para capres kemarin ini, kan Mas Anies kira-kira ya masih menahan diri lah ya. Terus kemudian ya kita tunggulah Prosesnya kemudian gitu kalau ya. Mas Ganjar itu selain mengatakan tunggu proses, dia malah balikin begini. Anda percaya nggak dengan suara saya segitu? Gitu. Betul. Loh, saya langsung begini-begini. Karena dulu dengan waktu pilkada Jakarta itu, pilkada Jawa Tengah itu, ya yang namanya Mas Ganjar itu, yang dilihat hasil quick count langsung percaya gitu loh. Percaya Jangankan kalau Mas Ganjar waktu itu, Pak Bibit yang orangnya emosi tinggi aja dan petahana pada waktu itu langsung terima kok. Jadi kenapa sekarang Mas Ganjar termasuk juga Mas Anies pakai nunda-nunda reaksinya? Mas Anies sendiri kan juga udah pernah punya pengalaman maju pilkada. Betul. Pilkada Jakarta. Udah pernah ngalamin. Dulu waktu menang lawan Ahok langsung begini sama quick count. Ya gini kan. Masa sekarang quick count itu kita harus hati-hati. Iya, luar biasa. Tukang kayu dari Solo, Luar biasa. sang juara. Selamat Emang ini. bangsa Indonesia. Bapak Jokowi itu. Wah, saya kadang-kadang terkagum-kagum dengan Bapak Jokowi. Iya. Bayangkan saudara, yang salah paham sama Bapak Jokowi itu bukan orang sembarangan loh. Mantan menteri, seorang romo, alim ulama, budayawan, Iya. mantan Butet ketua ya. KPK. Abraham Samad. Ya, inilah saudara fakta bahwa nobody perfect. Tidak ada abadi yang sempurna ya. Makanya ketika saudara mau coba menghakimi orang, mau coba menggugat, Betul. kalian harus periksa dulu, introspeksi. Diri sendiri. Siapakah saudara sesungguhnya yang ada di dalam sanubari? Betul. Kalau Bang. saudara sudah menelisik hidup saudara dengan benar, ya, baru boleh menghakimi. Betul. Saudara, saya mengingat satu cerita ketika Nabi Isa didatangi oleh para orang fasik dan para ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina dengan yang bukan suaminya. Maka perempuan itu menurut hukum pada saat itu harus dirajam sampai mati. Dirajam. Dan para orang fasik dan ahli hukum Taurat ini seperti yang saat inilah gitu ya, ahli Tauratnya itu Romo, Magnis, para orang-orang baik di negeri ini.
membawa sang pelacur itu di hadapan juru selamat bernama Yesus sang tukang kayu, dan berkata sambil dengan maksud untuk menjebak, apa yang akan dilakukan oleh juru selamat ini. Yesus harus diapakan perempuan yang berzina ini? Menurut hukum bangsa kita, bahwa orang yang berzina dengan bukan suaminya atau pasangannya, dia harus dihukum, dirajam sampai mati. Maka sambil menulis di tanah, Sang Yesus berkata-kata, ya, silakan mulai melempar batu barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Silakan dia yang pertama untuk melempar batunya. Yang tidak pernah berdosa. Kemudian tiba-tiba semua orang meninggalkan sang juru selamat karena merasa dirinya penuh Dengan dosa. dosa dan salah. Nah saudara, Betul. saya kalau mengingat cerita itu cerita Alkitab, saudara, di kitab suci itu. Saya mengingat sekarang semua orang ingin menyalibkan Yesus. Tukang kayu bernama Jokowi. Salibkan Jokowi, salibkan Jokowi. Di tiang gantungan, termasuk Romo Magnis dan para budayawan dan orang suci di bangsa ini. Salibkan Jokowi. Betul, betul. Sementara Allah yang ada di atas berkata, silakan salibkan anakku bernama Joko Widodo. Mulailah dari orang yang tidak pernah berbuat salah. Yang tidak pernah berdosa. Saudara, tiba-tiba semua orang meninggalkan tukang kayu itu dan menyadari dirinya penuh dosa dan salah. Luar biasa. Siapakah kita, saudara, yang mencoba menghakimi sang Jokowi yang sudah berbuat banyak bagi bangsa ini, sementara kita hanya pintar ngoceh. Ngoceh-ngoceh saja. Kita itu hanya pintar menghakimi dan mempersalahkan. Bahkan seorang budayawan yang merasa Butet. dirinya berbudaya, Oh, dan seorang romo yang merasa dirinya Bersih. baik budi, pekerti, dan tahu yang mana yang baik dan jahat, bisa salah terhadap Bapak Jokowi. Apa yang kita boleh pelajari dalam kasus saat ini? Bahwa sebenarnya kita sebagai manusia janganlah mudah betul, betul, untuk betul. menghakimi orang. Betul. Periksa diri masing-masing. Introspeksi diri. Kita tahu di dalam proses kontestasi Pilpres ini, 01, 02, 03 sedang berlomba-lomba. Betul. Dan selalu ceritanya klasik, yang kalah menggugat dan Yang mengatakan curang. Iya. Itu faktanya. Jadi kalau Anda berada di 01 atau di 03, hati-hati saudara untuk menghakimi orang. Karena belum tentu orang yang dihakimi itu salah. Iya. Apalagi seorang Jokowi yang sudah begitu berprestasi, dan bahkan saat ini saya bisa katakan justru di dalam persidangan MK kita bisa melihat bahwa seorang Jokowi luar biasa. Luar biasa. Betapa hatinya mulia. Dia tidak memakai dana untuk operasionalnya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia pakai untuk membantu orang miskin dan rakyat Indonesia yang membutuhkan. Betul. Bukan bansos yang digembar-gemborkan para penggugat di MK. Nah itulah saudara, fakta memang menyakitkan bagi jiwa yang picik. Betul. Fakta memang menyakitkan bagi hati yang tidak bersih. Periksa diri pada saat ini saudara.
Inilah kesempatan kita untuk merenungi. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita coba merenungi. Siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah SWT? Kita adalah seorang manusia yang penuh hilaf, yang mudah berbuat salah, dan sulit berbuat baik. Dan saat ini kita melihat seorang figur bernama Joko Widodo yang telah begitu banyak berbuat bagi bangsa ini. Cobalah Anda merenung sebelum hari kemenangan tiba, yaitu Idul Fitri. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa memang Pak Jokowi menggunakan dana operasionalnya untuk memberi bantuan kepada masyarakat, bukan dana bansos yang digembar-gemborkan oleh para pembencinya. Namun demikian adalah dana operasional presiden yang dia tidak makan dana itu, namun demikian itu adalah untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan, baik itu sembako, baik itu baju, baik itu kaos, semua itu adalah dana operasional presiden. Saya kira kabar hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.